Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali di pagi hari ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan lewat program ini terambil di dalam Roma 8 ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dunia ini selalu berusaha memisahkan setiap orang percaya dengan kasih Kristus. Karena dunia ini tidak suka orang percaya itu dekat dengan kasih Kristus. Itu sebabnya dunia berusaha memisahkan orang-orang percaya dari kasih Kristus dengan berbagai upaya. Misalnya lewat penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saudara-saudara di dalam Tuhan, sebagai orang-orang percaya, hidup kita tidak akan selalu mulus, lancar, tenang, dan aman-aman saja. Karena pasti ada masalah dan tantangan yang harus kita hadapi. Sepanjang hari kita hidup di dalam bahaya maut oleh karena Kristus. Kita diperlakukan seperti domba yang mau disembelih. Kita sebagai anak Tuhan tentu banyak mengalami ancaman dan bahaya maut. Banyak yang membenci dan menolak kita karena kita pengikut Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kita sekarang ini adalah siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Berdasarkan firman Tuhan ini ada beberapa hal yang hendak berusaha memisahkan kita dari kasih Kristus, yaitu yang pertama penindasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, penindasan tidak pernah menjadi hal yang enak. Namun apapun bentuknya, kelelahan, sakit hati, atau sekedar penyebab suatu kelemahan, itu takkan sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Jangan sekali-kali membiarkan penindasan atau kekhawatiran dunia ini memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena faktanya bahwa Allah begitu mengasihi kita. Yang kedua yang hendak memisahkan kita adalah kesengsaraan. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, kesengsaraan akan berusaha membuat hati kita beralih dari kasih Kristus. Jika kita tidak tahan sengsara, maka pilihannya adalah meninggalkan kasih Kristus. Tetapi jika kita tahan menghadapi sengsara, maka kita pun akan tetap bersama dengan kasih Kristus. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, sesering apapun sengsara yang harus kita lewati, kasih Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang ketiga yang berusaha memisahkan kita dari kasih Kristus adalah kelaparan. Saudara-saudara di dalam Tuhan, lapar sering membuat orang salah langkah. Karena tidak tahan lapar, maka orang mencuri, bahkan membunuh sesamanya. Orang yang tahan lapar akan membuat kita mengenal kelemahan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan kita jadikan kelaparan menjadi alasan empuk untuk meninggalkan kasih Tuhan. Atau dengan kata lain, kelaparan dapat kita jadikan sesuatu yang melegalkan kita, yang mendukung kita untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi kita harus mampu menahan lapar demi menjaga kasih kita kepada Kristus. Kelaparan itu tidak akan selamanya terjadi. Tuhan berjanji tidak akan membuat orang yang dikasihinya mati kelaparan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karenanya kita harus terus berhati-hati. Karena bisa jadi penindasan membuat kita goyah, penganiayaan membuat kita takut,
atau mungkin karena bahaya. Bisa jadi ada senjata yang ditodongkan di muka kita agar kita menyerahkan iman kita kepada Tuhan. Semuanya bisa saja terjadi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah hal itu bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Apakah itu mungkin terjadi? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk menghadapi situasi itu kita harus berani berkata, tak ada satupun yang dapat memisahkanku dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan mampu membuat kita tenang, damai, dan bahagia. Kasih Tuhan bahkan dapat mengalahkan setiap masalah dalam hidup kita, seberat apapun itu. Bahkan ketika kita harus kehilangan nyawa kita akan mendapatkan kembali. Bahkan Dia berikan kekekalan untuk kita yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita bersyukur pada kasih Tuhan Yesus yang begitu besar atas hidup kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita. Segala kesusahan dan penderitaan hidup, ancaman, bahaya, tantangan, kematian, dan apapun kuasa dan kekuatannya yang ada di dunia ini, malaikat, kuasa di langit, dan apa saja yang lainnya, semuanya itu tidak akan bisa mencegah Bapa mengasihi kita, seperti yang sudah ditunjukkannya melalui Yesus Kristus. Dalam menghadapi segala kesusahan, penderitaan, dan tantangan di atas kita, bukan anak-anak Tuhan yang kalah, tetapi di dalam semuanya, justru kita lebih daripada orang-orang yang menang dan mendapat kemenangan yang sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lalu apakah yang dapat kita katakan sekarang ini tentang semuanya itu? Jika Tuhan memihak pada kita, siapa yang dapat melawan kita? Kita adalah lebih dari orang-orang yang menang. Kita sudah melalui berbagai macam situasi kehidupan, liku-liku kehidupan, susah senang, untung rugi, sukacita duka cita. Tetapi firman Tuhan berkata bagi kita bahwa kita adalah pemenang di dalam Tuhan. Karena itu jadikanlah segala pergumulan hidup kita untuk semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, pagi hari ini kita kembali layak bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita bekerja, sebelum beraktivitas, kembali Tuhan sudah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, biarlah lewat firman Tuhan ini kita semakin teguh di dalam iman. Kita tidak perlu takut bahaya, tantangan, pergumulan apapun yang ada di dalam dunia ini, karena Tuhan akan memampukan kita menjadi pemenang-pemenang yang mampu mengalahkan segala tantangan dan pergumulan kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, dengan penuh semangat, karena kita yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada bersama dengan kita, menopang, menyertai, bahkan menuntun sepanjang jalan kehidupan kita. Oleh sebab itu, terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.